Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Suyoto. Nama saya Agus Febrianto dengan NPM 2207111697 dan teman-teman kelompok saya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kami dalam pembuatan tugas besar ruangan keluarga ini. Oke, saya akan menjelaskan bagian pembuatan TV dan juga pembuatan bingkai fotonya. Kita langsung ke kodenya saja. Nah, di sini saya menggunakan prosedur gambar TV. Nah, baru untuk fotonya saya mengambil tekstur dua. Dua itu apa? Dua itu tv.bmp. Oke. Baru di sini kita buat bagian layarnya, bagian gambarnya. Nah, itu dia menghadap ke kita, makanya z-nya menjadi satu. Baru di sini ada koordinat dan juga vertex-vertexnya sudah diatur. Nah, lalu kita buat bagian TV-nya. Di sini saya membuat dia menjadi warna putih. Oke. Baru di sini ada sisi-sisinya, kiri kanan depan belakang. Nah, itu hanya berbeda di GL normal 3F-nya saja. Ini kalau belakang dia min 1 Z-nya, kalau dia depan berarti Z-nya 1 dan seterusnya. Untuk kiri kanan juga sama. Baru ini bagian bawah TV, bagian stand-nya. Di sini saya buat menjadi warna hitam. Nah, satu kita buat bagian kiri kanan depan belakangnya. Untuk depan berarti 1, belakang berarti min 1 untuk Z-nya dan seterusnya juga sama. Oke, baru kita panggil di sini. Nah, di sini. Sini kita panggil. Saya menggunakan material bahan yang ketiga ya. Nah, baru di sini lokasinya saya atur di sebelah kanan. Makanya X-nya 5,5. Lalu di sini saya rotasi sebesar 270 derajat, makanya dia bisa miring begini. Nah, lalu saya panggil prosedur gambar TV ya, makanya dia kebuat seperti ini. Nah, lalu kita buat bagian bingkai fotonya. Nah, di sini bingkai fotonya saya menggunakan parameter indeks. Indeksnya buat apa? Itu untuk tiga foto ini. Jadi bisa memanggil tiga foto yang berbeda-beda. Nah, di sini teksturnya kan array index, makanya dia bisa manggil foto berbeda-beda. Baru ini bagian depannya, bagian fotonya itu menghadap ke kita, makanya z-nya menjadi satu. Baru di sini ada koordinatnya dan juga vertexnya. Lalu di sini kita bikin bingkai fotonya. Bingkainya kan cuma di bagian depan, makanya dia GL normal 3F-nya itu Z-nya 1. Lalu sisanya sama ini kan, sama-sama satu semua kena ya. Baru dibuat bingkai atas, kiri, kanan, bawah gitu. Nah, baru kita bikin tebal bingkainya. Nah, di sini ada sisi atas, bawah, kiri, kanan. Nah, yang berbeda hanya di GL3 normal 3F-nya, sama kayak di TV. Oke, baru kita bikin bagian belakang bingkainya ini. Oke, baru kita panggil di sini. Nah, di sini kita panggil. Saya panggil ini 3 kali. Nah, gambar bingkai 0 berarti foto yang indeks 0, foto indeks 3, foto indeks keempat. Nah, di sini. 0 itu gambar.bmp, 3 itu febri.bmp, 4 itu agus.bmp. Makanya dia bisa manggil 3 gambar ini, 3 foto ini. Baru saya taruh lokasinya itu kedalamannya 9. Udah tuh X-nya itu saya bikin ini kiri, tengah, kanan, min 5, 1, dan 7. Udah tuh untuk ketinggiannya itu 3. Untuk Y-nya 3. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Erik Nisoro Tawijaya dengan NPM 200 Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas grafika pada bagian dinding, lantai, dan juga balok atau meja. Nah, pertama di sini untuk dinding itu saya memakai prosedur gambar dinding. Nah, di sini saya awalnya itu menggunakan tekstur dengan indeks pertama. Yang artinya itu di sini saya menggunakan tekstur untuk file yang namanya itu lantai BMP yang ini. Nah, lanjut ke bagian code prosedurnya itu di sini ada dinding belakang, kanan, juga kiri. Nah, di sini itu code-nya hampir sama. Yang beda itu cuma value-value dari parameternya. Nah, Kelowna 3F itu intinya itu menentukan arah pandang dari dindingnya. Kalau belakang itu Z-nya itu satu, artinya itu arah pandangnya itu ke arah kita. Nah, kalau misalnya kanan tuh X-nya itu min satu, arah pandangnya itu ke kiri. Kalau misalnya yang dinding kiri itu X-nya itu satu, artinya arah pandang dia itu ke kanan. Nah, sisanya itu ada geometrik score 2F itu intinya titik sudutnya. Di mana 00 itu ada di kiri bawah, 10 itu ada di kanan bawah, 11 itu ada di kanan atas, dan 01 itu ada di kiri atas. Nah, sisanya itu adalah koordinat peletakan titiknya berdasarkan sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z-nya. Sehingga setelah semua ini dijalankan, akan terbentuklah dinding seperti pada contoh ini.
Nah, lanjut ke bagian balok ataupun meja. Di sini ada beberapa variabel yang akan digunakan untuk pembentukan permukaan-permukaan pada baloknya. Nah, di sini saya gunakan variabel karena di sini itu kalau dilihat itu kan eh, titik-titiknya itu sama ya dan juga dipakai berulang sehingga akan lebih efisien kalau misalnya pakai variabel. Nah, di sini itu saya pakai GL Disable Lighting supaya lightingnya itu mati dan merata untuk bagian lantai baloknya dan juga untuk warnanya itu saya setting untuk warna coklat dengan nilai-nilainya seperti ini. Nah, habis itu di sini saya memulai membuat baloknya sesuai dengan titik-titik koordinat yang sudah saya tentukan untuk X, Y, dan juga Z-nya. Nah, setelah semua ini dijalankan, akan terbentuk balok seperti pada contoh ini. Oke, langsung ke terakhir yaitu adalah gambar lantai. Nah, gambar lantai ini itu saya hanya pakai satu variabel, yaitu satu variabel dasar yaitu lantai Y, supaya semua lantainya itu kan sama. Nah, di sini itu min 1,1 itu sudah pas, ya, di mana di ini tepat berada di bawah semua objek, baik itu sofa, meja, ataupun TV. Nah, habis itu saya mematikan, saya menggunakan tekstur yang sama seperti pada tembok, yaitu pada indeks pertama, yang artinya itu menggunakan gambar lantai titik PMP. Nah, saya mengaktifkan lightingnya supaya lightingnya itu rata untuk lantainya. Dan terakhir untuk colornya itu saya pakai satu-satu supaya warnanya itu putih untuk menghindari pewarnaan dari tekstur yang sudah ada. Nah, terakhir itu ini sama seperti dinding ya. Nah, di sini ada GL Text Core 2F itu 00 untuk kiri bawah, 10 itu untuk kanan bawah, 10 sorry 10 itu untuk kanan bawah, 10 itu untuk kanan atas, 10 itu kiri atas, dan juga untuk koordinatnya ada -10 ataupun 10, lantainya itu sama semua, dan juga untuk Z-nya itu ada di antara 50 ataupun -10, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Febri Simahan dengan NPM 2207 11876. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar grafika komputer, di mana saya membuat 4 objek, atap dan juga sofa. Dimulai dari 4 objek terlebih dahulu. Di sini saya membuat tripod, di mana saya men-set material terlebih dahulu dengan menggunakan bahan ambient, diffuse, specular, dan juga shininess, di mana ini bertujuan untuk membuat warna pada objek dan juga tingkat kekilapannya. Lalu ada translate F ini untuk memposisikan objek itu berada di mana. Saya membesarkan minusnya karena saya ingin objek tripod ini berada di paling kiri sehingga dia minus yang paling besar. Lalu untuk rotate F ini saya membuat dia animasi berputar di satu sumbu yaitu sumbu X, dan lalu ada glue solid tripod ini berguna untuk merender gambar objeknya. Lalu untuk sphere, torus, dan juga kubus itu sama seperti tripod. Tetapi mereka saya berikan ada dua rotate yang lain yaitu Y dan Z. Di mana ini berputar membuat dia menjadi berputar tidak hanya satu sumbu seperti tripod, tapi bisa menjadi 3 sumbu, sehingga bentuknya seperti ini. Lalu untuk kubus, saya juga berikan kubus tekstur agar kubusnya bisa menampilkan gambar sama seperti TV. Jadi saya menggunakan tekstur yang sama seperti TV yaitu tekstur nomor 2. Lalu selanjutnya untuk sofa. Baik. Untuk sofa ini saya membuat sebuah prosedur yaitu generate grid from corners, di mana ini bertujuan untuk menginterpolasi 4 titik agar dapat membuat sebuah lengkungan yang nantinya ini akan digunakan dalam display digabungkan dengan kubus, sehingga display ini akan menampilkan sebuah bantalan dan juga menampilkan kubus seperti yang ada di ini. Lalu saat cara untuk memanggilnya, saya memanggilnya seperti ini sama seperti objek 4 objek tadi yaitu ambient, diffuse, specular, di mana saya mempostur dulu ini sofanya. Saya men-set dia di berada paling kiri dan lalu saya merotate sehingga bentuknya menjadi miring. Lalu sini saya memprint salah satu sofa menjadi 3 kali sehingga menampilkan tiga kotak yang nanti dia akan tersusun rapi seperti ini karena saya men-set X-nya itu seperti ini 0, 2, dan -2. Lalu selanjutnya untuk gambar atap, saya membuat sebuah prosedur yaitu gambar atap seperti ini. Contohnya ini kurang lebih sama seperti cara membuat gambar dinding. Jadi saya men-set dulu dia berada di paling atas tentunya, dan lalu saya menggunakan tekstur 1. Tekstur 1 ini nantinya dia sama seperti lantai dinding. Jadi saya menggunakan tekstur ini, gambar lantai BMP ini. Yang nantinya gambar atap ini nanti akan saya panggil di dalam sini. Yang nanti dia akan mengeksekut sehingga menampilkan atap seperti kompal ini. Terima kasih.